Disebutkan dalam Undang-Undang Nomor 20 Tahun 2003, pendidikan nasional berfungsi untuk mengembangkan kehidupan dan membentuk watak serta peradaban bangsa, mengembangkan potensi peserta didik agar menjadi manusia yang beriman dan bertakwa kepada Tuhan Yang Maha Esa, berakhlak mulia, sehat, berilmu, cakap, kreatif, mandiri, dan menjadi warga negara yang demokratis serta bertanggung jawab. Untuk mencapai tujuan pendidikan tersebut, pemerintah berusaha semaksimal mungkin untuk membenahi kualitas maupun kuantitas di bidang pendidikan. Dunia pendidikan erat kaitannya dengan kegiatan pembelajaran. Pembelajaran sendiri dapat diartikan sebagai suatu upaya menciptakan kondisi yang memungkinkan siswa dapat belajar secara efektif. Kegiatan belajar dapat dikatakan efektif jika ada kegiatan memilih, menetapkan, dan mengembangkan metode untuk mencapai hasil yang diinginkan dalam proses pembelajaran yang dilakukan oleh siswa dan juga guru. Selain itu, guru dalam pelaksanaan pembelajaran mempunyai tanggung jawab profesional untuk mewujudkan tujuan pendidikan nasional. Pendidikan pada hakikatnya adalah usaha sadar dan terencana untuk menyiapkan peserta didik melalui kegiatan pengajaran dan pembimbingan guna berperan di masa mendatang. Guru perlu menyajikan pembelajaran yang menarik dan juga menyenangkan bagi peserta didiknya, agar kompetensi dan profesionalisme guru dalam kegiatan pembelajaran terpenuhi. Guru sangat berperan penting dalam kegiatan pembelajaran. Karena itu, guru bertanggung jawab terhadap tujuan-tujuan pembelajaran yang ingin dicapai secara optimal. Selain sebagai tenaga pendidik dan pengajar, tugas utama guru di sekolah adalah sebagai fasilitator sekaligus motivator bagi siswa. Peran guru sebagai fasilitator hendaknya dilakukan dengan memfasilitasi siswa dalam kegiatan pembelajaran. Sedangkan sebagai motivator, hendaknya sanggup memotivasi siswa agar implikasi pembelajaran mengarahkan pada pembelajaran efektif dan efisien. Kegiatan pembelajaran yang dilakukan hendaknya mampu memberikan rasa nyaman dan tenang pada siswa, karena pembelajaran yang menyenangkan dan juga memberikan rasa nyaman akan memberikan ingatan yang berkepanjangan dalam daya ingat seorang siswa. Suparman tahun 2010 menyatakan bahwa ilmu pengetahuan yang disampaikan oleh guru akan diserap dengan baik oleh siswa apabila ilmu pengetahuan yang diterima oleh siswa dari gurunya bukan bersifat hafalan, tetapi melalui sebuah proses pemahaman. Setelah mengetahui bersama tentang dasar pemikiran pembelajaran yang mandiri dan bertanggung jawab, selanjutnya harus diketahui adalah konsep belajar dan pembelajaran mandiri. Menurut pemikiran Wedemeyer, peserta didik yang belajar secara mandiri mempunyai kebebasan untuk belajar tanpa harus menghadiri pembelajaran yang diberikan oleh guru di kelas. Di samping itu, peserta didik mempunyai otonomi dalam belajar. Otonomi sendiri dapat terwujud dalam beberapa kebebasan. Yang pertama, peserta didik mempunyai kesempatan untuk ikut menentukan tujuan pembelajaran yang ingin dicapainya. Tujuan dari siswa mandiri bukan semata-mata untuk memenuhi kewajiban sebagai peserta didik yang harus mengikuti proses belajar, mengajar, dan menyelesaikan tugas-tugas dari guru. Tujuan siswa mandiri sudah lebih komprehensif dan ditetapkan dalam kerangka mencapai tujuan secara mikro dan makro. Tujuan secara makro berkaitan dengan penguasaan kompetensi atas mata ajar yang diikuti. Sedangkan tujuan secara makro berkaitan dengan usaha persiapan dari dalam pencapaian tingkatan tertentu untuk memahami peran, tugas, dan juga tanggung jawabnya dalam kehidupan yang saat ini dan yang akan datang. Kemudian yang kedua adalah aktif dan kreatif mencari sumber belajar. Pada umumnya sumber belajar diperoleh dari 3 tempat dan seringkali tidak lengkap, yaitu perpustakaan, buku pelajaran, dan juga lembar kerja siswa. Penekanan sumber-sumber belajar ini sektoral dan memenuhi tuntutan materi semata. Bentuk penugasan pun kognitif dan terpisah-pisah. Bagi siswa mandiri, sumber belajar yang demikian akan selalu dirasakan kurang. Proses penguasaan kompetensi akan dilakukan dengan mencari, memanfaatkan, dan memperbanyak sumber belajar, baik yang berbentuk cetak, elektronik, maupun langsung dari masyarakat.
Selanjutnya, siswa didik mempunyai kebebasan untuk belajar sesuai dengan kecepatannya sendiri, sebab setiap peserta didik mempunyai kemampuan masing-masing yang berbeda-beda. Yang terakhir, peserta didik dapat ikut menentukan cara evaluasi yang akan digunakan untuk menilai kemajuan belajarnya. Hubungannya dengan tanggung jawab, menurut pemikiran Wedemeyer pada tahun 1983 menyatakan bahwa kemandirian belajar mandiri ini perlu diberikan kepada peserta didik supaya mereka mempunyai rasa tanggung jawab dalam mengatur dan mendisiplinkan dirinya serta dalam mengembangkan kemampuan belajar atas kemauan sendiri. Sikap-sikap ini perlu dimiliki peserta didik sebab hal ini merupakan ciri kedewasaan seorang pelajar. Tingkat kemandirian pembelajaran dapat diklasifikasikan berdasarkan jawaban atas 3 pertanyaan. Yang pertama, siapa yang menentukan tujuan pembelajaran? Apakah oleh guru atau peserta didik? Atau guru dan peserta didik? Yang kedua, siapakah yang menentukan bahan belajar atau media yang akan dipakai dalam belajar? Apakah oleh peserta didik, oleh guru, atau oleh guru dan peserta didik? Yang ketiga, siapakah yang menentukan cara dan kriteria evaluasi hasil belajar? Dapatkah peserta didik ikut menentukan cara evaluasi dan kriteria penilaian yang dipakai? Dengan demikian, dapat dipahami bahwa definisi belajar mandiri atau kemandirian dalam belajar menurut Holek 1981 adalah the ability to take charge of one's learning, yaitu kemandirian seseorang dalam bertanggung jawab atas proses pembelajarannya. Belajar mandiri disebut juga sebagai self-directed learning atau independent learning atau self-regulated learning. Harrison 1978 melihat self-directed learning sebagai proses pengorganisasian instruksi, yaitu memfokuskan perhatian siswa pada tingkat otonomi atas proses instruksional. Sementara Guglielmino 1977 dan Cashfilm 1988 mendefinisikan self-directed learning sebagai pengarahan diri sendiri sebagai atribut pribadi dengan tujuan pendidikan digambarkan sebagai individu berkembang yang dapat mengasumsikan otonomi moral, emosional, dan intelektual. Belajar mandiri dalam pengertian self-regulated learning menurut Bell dan Aykroyd 2006 merupakan bagian dari teori pembelajaran kognitif yang menyatakan bahwa perilaku, motivasi, dan aspek lingkungan belajar mempengaruhi prestasi seorang siswa. Chambers 1999 menyatakan bahwa self-regulated learning adalah sebuah situasi belajar di mana siswa memiliki kontrol terhadap proses pembelajaran melalui pengetahuan dan pembelajaran strategi yang sesuai, pemahaman terhadap tugas-tugasnya, penguatan dalam pengambilan keputusan, dan juga motivasi belajar. Montalvo dan Torres 2004 berpendapat bahwa siswa yang telah mampu melakukan self-regulated learning akan tercermin dari kemampuan mereka berpartisipasi aktif dalam proses pembelajaran, baik dari segi metakognitif, motivasi, dan kesungguhan perilaku dalam pencapaian tujuan pembelajaran. Dengan demikian, sesuai dengan konsep belajar mandiri, seorang peserta didik diharapkan dapat: yang pertama, menyadari bahwa hubungan antara pengajar dengan dirinya tetap ada, namun hubungan tersebut diwakili oleh bahan ajar atau media belajar. Yang kedua, peserta didik memahami konsep belajar mandiri. Yang ketiga, peserta didik mampu mengetahui kapan harus meminta tolong, membutuhkan bantuan dan/atau dukungan. Yang keempat, peserta didik mengetahui kepada siapa dan dari mana mereka dapat memperoleh bantuan atau dukungan tersebut. Tingkat kemandirian peserta didik berkaitan erat dengan pemilihan satu di antara 2 program, yaitu program yang kesempatan untuk berdialognya tinggi namun kurang terstruktur, atau program yang kurang memberikan kesempatan berdialog tapi sangat terstruktur. Peserta didik yang sudah sangat mandiri mempunyai 3 karakteristik, yaitu yang pertama, peserta didik sudah mengetahui dengan pasti apa yang ingin dicapai dalam kegiatan belajarnya. Yang kedua, peserta didik memiliki sendiri sumber belajar dan mengetahui kemana dia dapat menemukan bahan-bahan belajar yang diinginkan. Yang ketiga, peserta didik dapat menilai tingkat kemampuan yang diperlukan untuk melaksanakan pekerjaannya atau untuk memecahkan permasalahan yang dijumpai dalam kehidupannya.
Sedangkan peserta didik yang kurang mandiri biasanya belum mempunyai tingkat kemandirian yang tinggi. Siswa seperti ini mempunyai beberapa karakter utama. Yang pertama adalah lebih menyukai program pembelajaran yang sudah terstruktur. Yang kedua, lebih suka mengikuti program pembelajaran yang bahan ajar dan cara belajarnya telah ditentukan dengan jelas. Dan yang ketiga, belum dapat menilai kemampuannya sendiri. Salah satu teknik pembelajaran untuk peserta didik mandiri adalah pembelajaran jarak jauh. Wedemeyer 1983 mengatakan bahwa untuk mengatasi persoalan jarak dalam sistem pendidikan terbuka jarak jauh, perlu diciptakan sistem pembelajaran yang memperhatikan beberapa aspek. Yang pertama, jarak antara peserta didik dan guru yang terpisah jauh. Yang kedua, isi pelajaran disampaikan melalui berbagai media seperti media tulisan, gambar, atau yang lainnya. Yang ketiga, pembelajaran dilaksanakan dengan pendekatan individual dan proses belajar terjadi melalui kegiatan peserta didik. Yang keempat, belajar dapat dilakukan di mana saja sejauh tempat itu dianggap sesuai untuk peserta didiknya. Yang kelima, peserta didik bertanggung jawab atas kemajuan belajarnya dan mempunyai kebebasan dalam menentukan kecepatan belajarnya. Pembelajaran jarak jauh tidak hanya bersifat jauh dalam arti fisik, namun juga dalam arti jarak transaksi. Besar kecilnya jarak transaksi ditentukan oleh ada atau tidaknya dialog antara guru dengan peserta didik. Hubungan antara keduanya itu dalam belajar jarak jauh dipengaruhi oleh dialog, struktur program pembelajaran, dan tingkat kemandirian peserta didik. Pada kenyataannya, jarang sekali program belajar jarak jauh yang digunakan untuk pendidikan formal dapat memberikan kemandirian kepada peserta didik secara penuh, yaitu dalam menentukan tugas, sumber, dan cara belajar, serta cara mengevaluasi hasil belajarnya.